Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, wahai para pendusta, engkau mencintai Allah ketika mendapat nikmat. Tetapi ketika mendapat bencana, engkau lari dari Allah. Seakan-akan putus cinta dengan Allah. Seorang hamba diukur dengan ujian. Manakala tetap teguh engkau bersama Allah dalam musibah bencana, berarti engkau memang mencintai Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita awali dari syarat-syaratnya. Syarat-syarat mahabbah. Yang pertama, ini saya bilang ya, teman-teman nanti kalau buka Fathur Rabbani, paragraf-paragraf yang saya kutip ini pasti ada, tapi tidak urut. Jangan dicari urut ya, slide awal mesti lebih awal saya bilang tadi. Ini meloncat-loncat, ini semacam kajian yang tematik. Syarat pertama untuk kita bisa mencintainya adalah menerima kehadirannya. Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, betapa sangat beruntung kalian jika bersesuaian kehendakmu dengan kehendak Allah, terus kalian mencintainya. Tetapi ingatlah, engkau yang telah mengaku mencintai Allah, ada banyak syarat di sana. Di antara syarat mencintainya adalah Allah terasa lebih selaras dalam hatimu dari selain dirimu. Di antara syarat yang lain, hendaknya engkau tidak tenteram dan bergantung kepada selain Allah. Kemudian syarat selanjutnya, engkau gembira mesra bersamanya. Tidak takut apapun saat bersamanya. Bila kecintaan pada Allah bersemayam di kalbu seorang hamba, ia senantiasa akan serba mesra bersamanya dan membenci apa yang mengganggunya. Jadi kata Syekh Abdul Qadir Jailani, ada syaratnya. Mengapa sih kok Pak saya jatuh cinta pada Allah itu sulit? Lebih mudah jatuh cinta pada yang lain, jatuh cinta pada idol-idol yang lain lebih mudah. Kok sama Allah sulit? Mungkin karena kita belum memenuhi syaratnya. Yang saya ringkas dengan satu kalimat, menerima hadirnya. Jadi menerima hadirnya Allah itu kalau bahasanya Syekh Abdul Qadir Jailani, selaras, kita sesuaikan keinginan kita dengan keinginannya Allah. Nah, kita cocokkan. Ini biasanya orang kalau sudah cinta otomatis ini terjadi. Tapi kalau belum cinta itu kan harus dicocokkan dulu. Persis seperti kalian misalnya sedang ngejar-ngejar siapa dalam rangka nembak misalnya. Itu kan kalian menyesuaikan ritme dengan dia yang kalian kejar. Dia biasanya sukanya misalnya makan di warung mana. Itu kan kalian ikut ke warung situ. Atau dia senengannya apa, kalian juga ikut begitu. Dalam rangka apa? Menyelaraskan ritmenya. Biar nanti kita nyambung. Kalian misalnya ingin mencintai orang tua atau dicintai orang tua. Itu kan kalian ambil strategi apa saja harus saya lakukan yang membuat orang tua senang. Nah, itu namanya menyelaraskan. Nah, pada Allah juga begitu. Yuk kita selaraskan bahwa keinginannya Allah itulah keinginanku. Awalnya agak maksa memang karena kita belum ada di level cinta, kita masih ada di level kewajiban dan kebutuhan. Tapi ayo kita terima hadirnya Allah dalam berbagai versinya. Dalam berbagai versi dalam tanda petik, melalui syariatnya, melalui alam semesta ini, dengan menghidupkan kehendak-kehendaknya dan lain sebagainya. Jadi syarat pertama itu. Syarat kedua adalah kita
tidak merasa tentram atau tergantung pada yang selain Allah. Ini syarat kedua. Pokoknya segalanya Allah saja. Kehilangan yang bukan Allah tidak masalah, jangan sampai kehilangan Allah. Nah, ini namanya kita tidak bergantung pada yang selain Allah. Kok terasa bahwa saya ini ketergantungan pada yang bukan Allah? Ini kita merasa tidak nyaman, tidak tentram aku. Kok aku ketergantungan pada uang ya? Kok aku ketergantungan pada HP ya? Kok aku ketergantungan pada apapun itu yang bukan Allah? Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, ya ini akan sulit membuat kita jatuh cinta pada Allah. Satu-satunya ketergantungan harusnya ya Allah saja. Jadi ketergantungan itu kan rasa tidak bisa lepas. Kan hari ini kita banyak secara tidak sengaja menampilkan ketergantungan kita. Wah, saya kalau tidak ada HP tidak bisa, Pak. Itu ketergantungan. Saya kalau tidak ada laptop tidak bisa, Pak. Itu ketergantungan. Saya, Pak, kalau tidak ada listrik, wah mending tidak usah hidup saja, Pak, misalnya. Listriknya maksudnya. Masuk kamu tidak ada listrik mau bunuh diri. Tapi kan rasanya gelap itu, kayak kiamat kita. Waduh, listrik kok mati ya, ketergantungan. Padahal zaman dulu tidak ada listrik, simba-simba kita juga masih bisa seneng-seneng gembira. Mungkin lebih gembira dari kita sekarang. Tapi sekarang kita ketergantungan pada listrik, ketergantungan pada HP. Zaman saya masih ngalami tidak ada HP. Masih ngalami telepon. Saya masih ngalami telepon itu saja barang mewah yang luar biasa, tidak semua orang punya. Dan teknologi berkembang begitu pesatnya, di titik kita hari ini ketergantungan dengan telepon genggam. HP itu pun harus cerdas, kita namai smartphone. Itu pun sehingga kadang-kadang smartphone-nya lebih cerdas dari orangnya. Kualitasnya HP kita itu kan berkali lipat dari kita. Kita kalah cerdas, kita kalah soleh. HP kita sering ngaji, kita tidak pernah ngaji. Iya kan? HP kita kalau adzan mengingatkan, Allahu Akbar, kamu tidak pernah ingat dengan waktu sholat. Dan lain sebagainya. Ini contoh ketergantungan-ketergantungan. Maka syaratnya jangan ketergantungan selain Allah. Terus yang ketiga, gembira. Ketika sadar bahwa Allah hadir. Nah, padahal kapan dalam hidup kita Allah itu tidak hadir? Allah itu kan tidak hadir dalam hidup kita ketika kita tidak sadar hadirnya Allah. Karena Allah tidak pernah tidak ada, tidak pernah tidak hadir. Berarti apa? Hadir atau tidaknya Allah itu sebenarnya tergantung kesadaran kita. Allahnya sendiri senantiasa sadar. Bahkan Allah sampai ud'uni, panggillah aku, astajib lakum, maka akan aku jawab. Berdoalah padaku, akan aku kabulkan. Jadi Allah di banyak momen memanggil kita, mengingatkan kita akan kehadirannya. Bahkan sekali-sekali agak menguji, agak memberi kita sedikit sakit agar kita ingat akan kehadirannya. Nah, mari ketika kita sadar hadirnya Allah, kita terus gembira. Begitu ada banyak masalah kita hadapi, terus kita sadar, wah ya, ada Allah. Terus plong kita, Allah, masalah apa sih yang tidak selesai kalau ada Allah? Apa sih yang aku sedihkan kalau Allah itu ada? Problem apa yang harus membuat aku tidak gembira kalau adanya Allah? Tidak ada masalah yang tidak selesai kalau kita sadar adanya Allah. Jadi caranya orang jatuh cinta adalah gembira ketika sadar hadirnya. Nah, ini syarat-syarat untuk kita bisa mahabbah. Kita lanjutkan ya, karena ini masih panjang. Nah, syarat kedua, ini berhubungan dengan ketergantungan tadi, yaitu membuang cinta dunia. Diperhatikan kalimatnya ya, bukan membuang dunia. Tidak mungkin kita membuang dunia, wong kita hidup di dunia. Tapi membuang cinta dunia.
Nah, di Fathur Rabbani ini kan memang kitab kumpulan ceramahnya beliau. Jadi Syekh Abdul Qadir Jailani menyatakan, wahai kaumku, sesungguhnya yang membuatmu putus dari makrifat kepada Allah dan mengenal para walinya adalah karena kesenanganmu pada dunia, ambisimu pada dunia, kecintaanmu berlomba menumpuk kekayaan. Ya, orang yang cinta pada dunia biasanya terus berambisi pada dunia, terus dia berlomba-lomba menumpuk dunia. Yang itu kan kalau di Al-Quran disindir alhaqumut takasur. Jadi menumpuk harta kekayaan dunia itu seperti orang yang haus dan minum terus-menerus dan hausnya tidak hilang. Makanya terus ingin minum terus, tidak ada akhirnya. Orang dengan ciri ini ya sulit dia akan sadar hadirnya Allah atau membelokkan orientasi hidupnya menuju Allah. Jadi sudah salah orientasi. Maka itu Syekh Abdul Qadir Jailani selanjutnya mengingatkan, siapa yang hatinya ditempati rasa dunia, lenyap sifat waroknya. Warok itu kalau dalam tasawuf wirai, jadi keterjagaan diri. Jadi warok itu orang yang sangat terjaga, baik dari dosa kecil apalagi dosa besar. Termasuk dari hal-hal yang tidak patut, tidak etis, tidak beradab. Ini orang warok. Jadi melakukan yang tidak pantas saja, yang tidak etis, tidak estetik saja dia menghindar. Apalagi yang dosa, apalagi yang salah. Ini orang warok. Jadi orang yang menjaga kehormatannya. Nah, orang itu bisa wirai kalau dia tidak cinta dunia. Begitu dia cinta dunia, biasanya daya waroknya hilang. Daya penjagaan dirinya longgar. Cenderung kemudian jadi permisif. Yang penting enak, yang penting untung, yang penting nyaman. Ini kan yang ditawarkan oleh dunia semua. Nah, jadi kata Syekh Abdul Qadir Jailani, orang yang cinta dunia, lenyaplah waroknya. Bahkan yang tinggal hanyalah antara halal dan haram saja. Asal halal tidak apa-apa loh. Ini halal kan Pak, kan kita sering begitu. Berhenti di halal haram saja. Ya halal haram itu standar minimal. Kalau di agama ini kan aspek hukum. Di atas itu masih ada moral, masih ada etik. Bahkan di atas itu ada pantas, tidak pantas, estetik. Orang yang hanya selesai di level halal haram, ya kurang jauh mainnya. Jadi kalau hanya itu saja halal haram saja. Mana dalil halalnya, mana dalil haramnya. Kalau hanya di titik ini saja kurang luas, kurang jauh. Ya ndak keliru, tapi kurang banyak. Misalnya kalian sholat itu kalau laki-laki yang mazhab Syafi'i dari pusar sampai lutut. Loh itu kan kalau kalian sholat pakai sarung terus cingkrang saja, yang penting udelnya ditutupi, dengkulnya ditutupi sampai dengkul itu saja. Jadi kalian pakai short itu yang celana pendek potongan itu, ndak pakai atasan juga ndak apa-apa. Loh itu kan halal. Itu kan boleh, memang auratnya itu. Terus kalian berangkat ke masjid pakai gitu, baris paling depan. Kalau orang negur, kamu sholat kok begitu? Loh kan auratnya cuma udel sampai dengkul. Ini sudah ketutup, berarti boleh dong. Iya. Kita tidak bisa marah pada dia, memang hukumnya begitu. Tapi kan di level lebih tinggi mungkin etika, level lebih tinggi lagi mungkin norma adat, kepantasan, bahkan nilai estetik. Pakai sarung pun, nutup pun itu kalau tidak estetik kan juga berhubungan dengan iffah dan warok tadi, kehormatan diri. Jadi makanya kalau yang seperti ini biasanya sulit untuk sampai pada terminal mahabbah, cinta pada Allah.
Apalagi hanya berhenti di halal haram. Biasanya yang berhenti di halal haram ya stuck di situ, kaku di situ. Bukan berarti boleh nabrak halal haram. Enggak, bukan nabrak, melampaui. Melampaui itu jangan sekedar halal haram dong hitungannya. Harus lebih panjang dari itu. Nah, ini cara memahaminya seperti itu yang disampaikan Syekh Abdul Qadir Jailani ini. Akibatnya apa sih kalau orang yang semacam ini dia lenyap rasa malunya di hadapan Tuhan. Tidak sadar Tuhan mengawasinya. Enggan muraqabah. Muraqabah itu rasa selalu diawasi oleh Allah. Itu namanya muraqabah. Kita sering tidak sadar Allah itu mengawasi kita terus. Orang yang sadar terus diawasi Allah berarti orang yang mampu bermuraqabah. Yang kayak tadi misalnya yang sholat hanya dengan pakai celana pendek tadi, itu kan bahasa kita kasarnya apa ndak malu. Ndak sadar bahwa Allah itu melihat. Oh enggak Bapak, saya yang kayak gitu pas sholat sendirian di kamar, jadi enggak ada siapa-siapa. Iya, tapi kan Allah ya melihat kita terus. Wong di hadapan orang biasa yang mungkin lebih tinggi dari kita, mungkin orang tua kita, guru kita, mungkin dosen kita kan malu begitu. Apalagi di hadapan Allah. Nah, rasa malu di hadapan Allah itu nanti mendukung yang wirai tadi. Membuat kita terjaga. Ini nanti akan jadi syarat munculnya rasa cinta kepada Allah. Kalau kita merasa diawasi terus oleh Allah, ya lama-lama rasa cinta pada Allah itu tumbuh. Orang Jawa kan bilang tresno itu jalaran saka kulino. Ya kayak teman-teman itu, mungkin ada yang suka berorganisasi ya, yang awal-awal berorganisasi sih biasa, tapi karena sering mengawasi, sering saling melihat, lama-lama jatuh cinta. Nah, kalau kita juga begitu. Kalau ada kesan rasa selalu mengawasi dan kita sadar Allah juga mengawasi kita terus, kemungkinan akan lahir cinta. Itu seperti hadisnya ihsan itu loh, anta budallaha ka'annaka tarahu wa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Allah melihatmu dan aku juga merasa seperti di hadapan Allah. Loh, lihat-lihatan itu kan lama-lama ya bisa jatuh cinta. Kalau tidak percaya boleh praktek. Kalau kamu ingin yang kamu kejar bisa jatuh cinta padamu, tampillah sering-sering di depan dia. Ya, nanti lama-lama mungkin bisa tampak oleh dia bahwa ada dikit-dikit bagian dari dirimu yang menarik. Jadi entah apanya itu. Mungkin satu ketika ada pernyataan, wah baru sadar aku kamu menarik misalnya. Kapan aku menarik? Kalau kamu tidak beredar di depanku. Oke, kita lanjutkan. Terus, ini satu kalimat yang menurut saya menarik dalam Fathur Rabbani itu tentang cinta dunia. Di antara manusia ada orang yang menguasai harta dunia tapi dia tidak mencintainya. Oh, ini orang hebat. Makanya tadi saya bilang memiliki dunia tidak masalah, asal jangan cinta dunia. Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, ia memiliki tapi tidak dikuasai. Harta menyukainya, kan ada orang itu kalau kerja jodoh sekali, cepat sekali kaya, itu namanya dia disukai oleh harta. Tapi dia tidak mencintainya. Tidak eman, tidak pelit, kehilangan pun tidak masalah kalau itu harta. Dunia melayaninya, tapi dia tidak mau melayani dunia. Yang dia layani hanya Allah saja. Dia mampu siap menyingkirkan dunia, tapi dunia tidak mampu menyingkirkan dia. Teramat terpaut hatinya kepada Allah sehingga dunia tidak pernah mampu mencelakakannya. Ia rela mengeluarkan dunia dan dunia tidak mampu mengeluarkan dirinya. Jadi ini dibalik, dunia yang jatuh cinta sama kita. Dunia yang ngerayu terus. Dunia itu kan sering dianggap godaan. Sering banyak orang tertipu oleh rayuannya dunia. Ya, dunia merayu kita terus, tapi
kita tidak tergoda. Jadi kebalikannya, banyak orang mengejar-ngejar dunia, jatuh cinta dengan dunia. Tapi orang yang mencintai Allah itu dia tidak mempan dirayu. Oh, ini orang mahal yang seperti ini. Jarang orang bisa begini. Biasanya godaan dunia itu sangat mengganggu kita. Jadi orang-orang yang mencintai Allah tidak. Kehilangan dunia tidak masalah. Yang penting jangan kehilangan Allah. Baik, kita lanjut. Ada cerita di Fathur Rabbani itu, terus ada orang tanya pada Syekh Abdul Qadir Jailani, bagaimana kalau aku sudah terlanjur cinta dunia? Karena sejak awal kita ini kan memang dibiasakan untuk tergantung pada banyak hal yang duniawi. Nah, ini kan kita terlanjur cinta dunia. Syekh Abdul Qadir Jailani menjawab, wahai orang yang bertanya, wahai peminta, jika engkau menatap sesuatu dengan mata hatimu sampai batas keburukan dunia, tentu engkau mampu mengeluarkan dunia dari hati. Tetapi jika engkau menatap dunia hanya menggunakan mata kepala, tentu tertipu oleh warna-warni yang menghias keburukannya. Sudah barang tentu engkau tidak akan pernah mampu mengusir dunia dari hati dan berzuhud di dunia. Padahal dia membunuhmu seperti para pembunuh. Perangilah nafsumu sampai benar-benar tentram. Jika engkau merasa tentram, niscaya engkau akan mampu melihat aib dunia dan mampu menerapkan zuhud di sana. Jadi ini nasihatnya Syekh Abdul Qadir Jailani, biar kita tidak tertipu oleh dunia, tidak jatuh cinta dengan dunia, ayo kita membacanya lebih dalam. Jangan hanya dilihat penampilan dunia saja, karena penampilannya dunia itu sering menipu. Kebaikan, keindahan apapun yang duniawi itu pada akhirnya akan susut. Pada akhirnya akan lapuk. Tidak ada yang tahan lama. Apakah itu kecantikan, apakah itu kekayaan, harga, jumlah, apakah itu jabatan, tidak ada yang hakiki. Dalam keindahan dunia bertaburan keburukan-keburukannya kalau kita mau membaca lebih dalam. Nah, kebalikannya tadi ya, kalau kita sering ketemu terus jatuh cinta karena melihat keistimewaannya. Khusus untuk dunia, justru carilah sudut-sudut negatifnya yang membuat kita tidak jatuh cinta pada dunia. Dan itu banyak, cuma tidak kelihatan. Kita sering tertipu oleh tampilannya yang membuat kita terlena, membuat kita nyaman, membuat kita tertipu. Nah, jadi ya ini tips dari Syekh Abdul Qadir Jailani ini. Enak ya kalau saya ceramahkan begini, cuma kalau dijalankan ya wallahu a'lam. Lancar ngomongnya, menjalankannya itu puyeng. Jadi yang penting itu deh, dijaga. Ayo latihan tidak jatuh cinta dengan dunia. Paling tidak begini, seandainya kita lepas hal apapun dari dunia, jangan kita putus asa sampai segitunya. Seandainya kita menginginkan sesuatu yang duniawi, jangan sampai kita begitu ambisinya. Itu saja dulu sudah luar biasa, karena orang itu punya kecenderungan kalau bercita-cita sesuatu yang duniawi itu seolah-olah kalau itu diperoleh terus hidup kita pasti beres. Padahal manusia itu keinginannya tidak pernah ada kata berhenti. Ya seperti al-hakumut takasur tadi. Ya kayak teman-teman yang sekarang jatuh cinta dengan siapa, dikejar sampai mati-matian. Percayalah nanti kalau sudah nembak diterima terus jadi, itu rasanya sudah berbeda daripada waktu ngejar. Yang pengalaman mesti ngerti ya, yang belum pengalaman agak sulit membayangkannya. Yang belum pengalaman itu masih berpikirnya pokoknya Pak, kalau tidak dia mending aku
mati saja. Kalau tidak dia mending mesti masih begitu. Tidak sadar bahwa kalau target-target duniawi itu tidak ada yang sempurna. Dia fana, dia pasti lapuk, layu, hancur di level apapun. Termasuk rasa cinta yang duniawi. Pasti akan semakin menyusut. Beda dengan cinta kita kepada Allah. Nah, tadi sudah syarat-syaratnya, sekarang sifat-sifatnya. Orang yang mencintai, menurut Syekh Abdul Qadir Jailani, ada beberapa karakter. Kalau teman-teman ingin tahu saya ini sudah cinta apa belum, yang pertama ciri paling mudah adalah selalu ingin dekat, selalu ingin bersama. Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, jika engkau masih takut dan berharap pada manusia, maka dia menjadi Tuhanmu, mempertuhankan manusia. Jika engkau masih menghadapkan hatimu pada dunia, maka engkau adalah budak dunia dan dunia menjadi Tuhanmu. Padahal baik manusia atau dunia yang kamu cintai itu tidak abadi. Tidak ada cinta yang abadi kecuali cinta hamba pada Allah. Seorang pecinta tidak akan meninggalkan kekasihnya, baik saat suka maupun saat menderita. Orang yang mencintai itu tidak lari dari yang mencintai saat sulit. Apalagi saat bahagia. Selalu pokoknya ingin dekat terus. Dalam suka dan duka. Kayak di lagu-lagu itu. Meskipun dalam kenyataannya kan sulit. Biasanya kita manusia itu cenderung nyari enak, nyari nyaman. Begitu enak iya sih. Ayo bersama-sama, tapi begitu tidak enak terus ingin menarik diri. Nah, ini sebenarnya belum cinta yang sejati. Masih ada kalkulasi untung rugi. Masih nilainya di level kebutuhan tadi, belum cinta. Kalau itu cinta, ya memang susah senang bersama. Meskipun ya manusia hari ini kan cenderung apatis. Kalau saya ngomong cintailah kekasihmu dengan susah senang selalu bersama, itu kan kita terus agak sinis gimana gitu. Itu lagu Pak. Itu kan kita begitu. Kita tidak percaya lagi dengan yang begitu-begitu hari ini. Padahal ya memang parameternya kesejatian itu di situ. Jadi ya kecuali memang hari ini mental kita sebagian besar kan memang mental dagang. Kita mau ya kalau menguntungkan kita, kalau tidak ya enggak. Nah, ini cirinya berarti apa? Itu sudah cinta beneran. Kalau senang susah, ayo. Yang penting kita dekat terus. Makanya kata Syekh Abdul Qadir Jailani ya seperti tadi, susah senang bersama. Yang kedua, sifatnya pecinta adalah tanpa syarat. Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, wahai para pendusta, engkau mencintai Allah ketika mendapat nikmat. Tetapi ketika mendapat bencana, engkau lari dari Allah, seakan-akan putus cinta dengan Allah. Seorang hamba diukur dengan ujian. Manakala tetap teguh engkau bersama Allah dalam musibah bencana, berarti engkau memang mencintai Allah. Jika engkau berubah, sungguh engkau seorang pembohong. Jadi ciri kedua cinta itu adalah tidak bersyarat. Jadi tidak ada syaratnya. Syaratnya asal engkau bahagia, asal engkau ridho ya Allah. Kalau ini cinta pada Allah. Asal jangan usir aku dari dekatmu ya Allah. Nah ini kalau hubungannya dengan Allah. Jadi memang tanpa syarat. Unconditional love. Cinta yang tanpa syarat. Itu yang cinta yang sejati, termasuk pada Allah. Jadi kalau masih ada jika, kalau dengan syarat, aku mencintaimu asalkan kamu mau ini ya, asalkan kamu mau itu ya, ini masih belum sejati. Saya tidak bilang itu bukan cinta, mungkin proses menuju cinta, tapi belum murni cinta. Masih ada perhitungan untung rugi. Biasanya kalau tidak beranjak dari perhitungan untung rugi ini, kalau
dia merasa tidak untung lagi di situ, ya dia menarik diri. Atau syarat-syaratnya tidak terpenuhi, dia menarik diri. Mengapa engkau cinta padaku? Karena engkau cakep. Itu kalau cakepnya hilang, kan syarat cintanya hilang. Karena engkau kaya, itu kalau kayanya hilang, syarat cintanya hilang. Berarti ya cintanya ikut hilang. Tidak tanpa syarat. Kepada Allah juga begitu. Saya mau dekat cinta sama Allah, Pak. Biar apa? Biar kalau saya ingin apa-apa terkabul semua. Bayangkan kalau saya minta ini terpenuhi, minta itu terpenuhi. Asik sekali. Jadi Allah itu kita posisikan kayak lampunya Aladin. Itu kan di kisah 1001 malam itu kan ada simbol sindiran yang luar biasa pada kita, namanya Aladin. Ini pengarangnya luar biasa, 1001 malam itu tokohnya adalah Aladin, orang yang berpegang pada agama. Tapi tujuannya apa? Biar dapat lampu yang apapun keinginannya terpenuhi. Jadi kadang-kadang Allah itu kita posisikan kayak lampu ajaib. Jadi kalau kita sedang butuh, kita gosok-gosok, kita ya Allah semoga akan menurut terus. Dia hanya kita jadikan alat pemenuh keinginan kita saja. Relasi kita dengan Allah harusnya kan kita ini hambanya, Allah yang merintah kita. Tapi kita sering kitalah yang merintah-merintah Allah. Sehingga kalau tidak terpenuhi kita marah-marah. Ya Allah, kan saya sudah minta cum laude, Mas. Masa lulusnya kok IP-nya cuma sekian? Apakah engkau tidak tahu maksudnya cum laude itu apa ya Allah? Jangan-jangan kamu begitu. Jadi kita sering memposisikan Allah begitu. Allah itu seperti lampu wasiatnya Aladin. Nah, ayo latihan kita levelnya lebih tinggi sedikit. Hubungan kita dengan Allah dasarnya cinta. Nah, ini lanjutannya, sifat seorang pecinta itu tabah. Tangguh kalau ada kesulitan. Makanya di Fathur Rabbani ada cerita satu ketika seorang laki-laki mendatangi Rasulullah. Wahai Rasulullah, aku ini sangat mencintaimu. Terus Rasulullah menjawab, siapkan dirimu dengan kefakiran sebagai pakaianmu. Kemudian ada orang lain datang pada Rasulullah bilang, ya wahai Rasulullah, aku ini sangat mencintai Allah. Kata Rasulullah, ambillah bencana sebagai pakaian. Ini maksudnya apa? Ya kalau kamu mencintai Allah, mencintai Rasulullah, jangan gentar dengan kesulitan, kemiskinan, bala, bencana. Karena memang mencintai Allah dan Rasulullah itu biasanya disertai berbagai ujian. Karena cirinya orang mencintai itu ya diuji ketabahannya. Keseriusan orang yang mencintai itu kan ketika ada masalah, ketika ada problem, ketika ada ujian. Kalau lancar-lancar saja sih tidak masalah, no problem. Begitu ada masalah nanti teruji. Ini cinta beneran apa nyari enaknya saja. Begitu ada masalah kok minggir lali. Kemarin-kemarin ketika asik tidak ada masalah, sehari bisa setiap jam itu WA-nya bisa 40-50 WA. Tapi begitu ada masalah minggir dia. Ditelepon aja tidak diangkat. Nah, ini berarti masih belum sejati. Masih ingin enaknya sendiri, nyamannya sendiri. Dan Allah tahu benar. Makanya Rasulullah mewanti-wanti orang yang bilang mencintai ini, ya sudah. Kalau begitu kamu siap-siap fakir, siap-siap menghadapi bala bencana. Bukan berarti begitu mencintai mesti miskin, mesti fakir. Enggak. Ujian akan datang. Bila perlu ujiannya itu ujian kekayaan, ujian kesuksesan. Yang membuatmu kadang-kadang lupa, khilaf, alpa. Kalau diuji kemiskinan mungkin malah sadar. Karena, waduh ya Allah,
aku diuji dengan kemiskinan, mohon aku sabar. Itu lebih, orang kalau dalam bencana kan lebih mudah ingat Allah. Tapi kalau ujiannya kekayaan itu biasanya lebih berat. Ujiannya kesuksesan lebih berat. Tapi yang jelas cinta kita pasti tidak akan tanpa ujian. Pasti ada ujiannya. Cirinya berarti tabah. Makanya di bagian lain Fathur Rabbani, Syekh Abdul Qadir Jailani menyebut, janganlah engkau lari dari bala. Karena bersama bala ada kesabaran. Dan kesabar itu fondasi setiap kebaikan. Fondasinya kenabian, kerasulan, kewalian, kearifan, dan juga cinta adalah bala yang bersambung dengan sabar. Jadi jika engkau tidak sabar atas bala, berarti engkau tidak punya fondasi. Mencintai Allah perlu ketabahan, perlu kesabaran. Dulu para nabi, para rasul, para wali juga semuanya begitu. Bekalnya sabar atas ujian dan kesulitan. Tidak menyerah. Untuk jadi kekasihnya Allah. Untuk bisa mencintai Allah, kita penting punya kualitas tabah dan sabar atas bala yang menimpa kita.